Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan ingat ya bahwa firman Tuhan adalah pedoman di dalam setiap hidup kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas hidup kita. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami akan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada otoritas-Mu. Karena kami tahu kalau kami ada, itu adalah atas rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami percaya firman-Mu indah buat hidup kami. Firman-Mu menjadi penuntun hidup kami. Ajari kami bisa menguasai diri kami supaya kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami dan beserta kami. Amin. Anak-anak, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita mengambil tema ya, berserah kepada kehendak Tuhan Yesus. Anak-anak, saya ulang dengan tema berserah kepada kehendak Tuhan Yesus. Kuning mencari di dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Berserah artinya mempercayakan diri kepada siapa, otoriternya siapa, otoritasnya siapa. Menyerah dalam Kamus Bahasa Indonesia itu memberikan diri kepada yang berwenang, ya, menurut saja, tidak melawan. Di dalam hidup kita, saya mengambil satu tema judul berserah kepada kehendak Tuhan Yesus. Berarti kita mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan. Orang kalau sudah berserah berarti menyerah, angkat tangan. Ya. Berserah mesti menyerah kepada otoritasnya siapa? Tuhan. Ingat, pemilik hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja. Mama dan papa itu menjadi wakil ya. Bagi kami keluarga-keluarga, anak-anak itu adalah berkat Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk kami bina, untuk kami openi ya. Dan kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak, perhatikan. Kita akan belajar ini di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 4. Buning akan bacakan. Dalam perikop ini ya, Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 4, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Anak-anak, Kuning akan ambil perikop ini dan Kuning mengajarkan, karena Kuning ini sudah mendapatkan berkat dulu ya, sehingga Kuning membagikan, menaburkan kembali berkat firman Tuhan yang sudah Kuning terima. Dalam perenungannya Kuning perhatikan pada ayat yang kedua. Lalu sujud menyembah dia. Siapa yang menyembah dia? Orang kusta tadi. Dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Perhatikan anak-anak. Seorang kusta ini berserah dan menyerah. Tuhan, dia tahu kepada siapa dia berbicara.
Seorang kusta ini tahu kepada siapa dia memohon, kepada siapa dia berserah. Tuhan, jika Tuhan mau, perhatikan, jika Tuhan mau, ada satu penyerahan karena dia tahu siapa yang berkuasa. Dari sisi ayat ini, perhatikan, seorang kusta mempercayakan kesembuhan hidupnya, kesembuhan dirinya kepada Tuhan tadi. Berarti apa, Bu? Tuhan Yesus itu yang punya kuasa. Tidak ada satupun yang tidak bisa dikerjakan. Semua bisa dikerjakan oleh Tuhan. Mujizat apapun bisa. Kita belajar dari tokoh seorang yang kusta. Jika Tuhan mau, tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tidak mendikte Tuhan, tetapi menyerahkan, berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan mau, anak-anak, di dalam pergumulan kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap grade usia itu Tuhan izinkan tantangannya berbeda. Anda waktu TK punya tantangan sendiri, Anda waktu SD punya tantangan sendiri, waktu SMP menjadi seorang remaja, Anda punya tantangan sendiri yang berbeda. Nanti setelah ini yang kelas 9 akan SMA, menjadi pemuda-pemudi, ya, memasuki masa 17, ya, akan berbeda juga tantangannya. Tetapi ingat, tantangan yang berbeda pun, beraneka macam pun, kita memiliki satu hal, satu kuasa, satu penguasa di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kehendak. Kehendaknya di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan tertulis dalam Alkitab. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kita sudah mendapatkan didikan tentang kehendak Tuhan itu. Apa yang menjadi maunya Tuhan yang harus kita kerjakan, kita sudah pelajari. Anak-anak, perhatikan. Apa jawaban Tuhan? Dalam Matius 8 ayat 3. Tuhan Yesus menjawab apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Anak-anak, Buning seringkali merenung, ya, kalau mendapatkan berkat firman Tuhan. Buning renungkan, Buning pelajari apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan atas hidupnya Buning. Akhirnya Buning juga berbagi berkat firman Tuhan ini. Pada saat Buning merenungkan firman Tuhan dalam perikop ini, betul, di dalam hidup kita itu ada satu kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Kalau Tuhan mau, kita itu punya keinginan, kita punya kebutuhan, tetapi dasarkan semuanya itu ke dalam tangan kuasanya yang penuh kuasa. Tuhan itu bisa melakukan semua hal. Dia bisa, dia punya kuasa, dia punya otoritas besar untuk hidup kita. Manusia tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa? Kita mau membanggakan apa? Apa coba? Renungkan dalam dirimu. Apa yang akan kamu banggakan di dalam hidupmu? Tidak ada. Tapi pada saat kita memandang Tuhan, Tuhan, jika engkau mau, kerjakan dalam hidup. Di dalam firman Tuhan ada amanat agung yang harus Tuhan berikan, sampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dari kebenaran menuju kebenaran, berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya petik satu ayat, ya, di 2 ayat, ya, dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Filipi 1 ayat 21 sampai 22.
Filipi 1, Filipi itu adalah suratan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Filipi. Ini sangat menginspirasi sekali dari penyerahan diri Bu Ning. Bu Ning berserah kepada Tuhan, dan ini ada suratan Rasul Paulus ini sangat menginspirasi. Perhatikan, saya bacakan. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan seterusnya. Itu satu perikop, itu kesaksian Paulus di dalam penjara. Pada saat Rasul Paulus berada di dalam penjara. Rasul Paulus itu memberikan inspirasi bagi kita melalui firman Tuhan. Ya, karena ini Rasul Paulus ini adalah muridnya Tuhan Yesus yang sudah diajarkan tentang kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Anak-anak, bekerja memberi buah itu kehendak Tuhan. Kamu tahu kalau pohon itu ada buahnya. Kalau kamu menanam pohon dan ada buahnya, maka kamu akan bahagia sekali. Bu Guru punya pengalaman tentang itu ya. Jadi Bu Guru hobinya bertanam, kalau ada waktu itu selalu tanam-menanam. Dan kalau sudah mulai berbunga dan sudah ada berbuah, atau kalau itu berupa, saya nanam juga ubi, kalau sudah 8 bulan itu saya lihat di bawah ini ada umbinya, itu berbuah, saya katakan ada hasil yang didapatkan. Itu sukacitanya luar biasa. Berarti apa Bu Ning berbuah? Memberi buah itu adalah berguna bagi orang lain. Di dalam hidup kita itu berguna bagi orang lain. Saya katakan bisa menjadi inspirasi. Memang manusia itu ada dua sisi hidup. Kalau masih di dunia ini masih ada sisi hidupnya dua. Selalu bertolak belakang, baik buruk. Pagi siang, malam siang, gelap terang. Ya, tidak bisa. Manusia memang tidak bisa konstan ya istilahnya, selalu sama, tidak. Manusia bisa berubah, tetapi setidaknya kita bisa menjadi inspirasi melalui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bekerja memberi buah, dikatakan. Bekerja memberi buah. Menjadi inspirasi. Orang senang melihat apa yang kita lakukan. Orang bahagia dengan apa yang kita lakukan. Orang bersyukur dengan apa yang kita lakukan. Perhatikan, kita jangan terburu-buru seperti itu. Tetapi sebuah pohon itu akan bisa berbuah jika akarnya kuat. Akar kita tetap di dalam Kristus. Akar kuat, maka pohon itu kuat. Pohon kuat, pohon benar, pohon sehat, menghasilkan daun, buah, dan segalanya. Bekerja untuk memberi buah. Refleksi iman di dalam hidup kita. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah menyerah kepada kehendak Tuhan? Berserah dan menyerah kepada kehendak Tuhan. Tuhan dalam satu contoh inspirasi kita adalah Rasul Paulus melalui Filipi 1 ayat 21-22. Kalau aku hidup ini adalah bekerja untuk memberi buah. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah bisa? Kita sama-sama belajar. Belum, Bu Ning belum. Tetapi Bu Ning juga belajar supaya Bu Ning juga bisa memberi buah, menghasilkan buah di dalam setiap pekerjaan. Bu Ning sebagai seorang pekerja, di dalam setiap pekerjaan yang Bu Ning lakukan bisa memberikan buah, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Melalui apa? Sikap hidup kita, tutur bahasa kita, apa yang kita lakukan, cara pandang kita, cara berpikir kita. Tetap berjalan dari kebenaran menuju kebenaran, dari kemuliaan menuju kemuliaan.
tetap minta Allah Roh Kudus memampukan kita berjalan dari kebenaran menuju kebenaran. Dunia ini jahat anak-anak. Kita anak-anak terang, kita anak-anak Allah. Kita harus menjadi seperti yang Tuhan mau, menyerah kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau, harus melakukan sesuatu. Anak-anak, bukan berarti di dalam hidup, di dalam perjuangan hidup itu tidak melakukan apa-apa. Kok aku berserah dengan Tuhan? Lakukan, bekerja untuk memberi buah. Dan Tuhan akan mengerjakan yang luar biasa di luar pikiran kita. Bu Ning selalu tanamkan di dalam anak-anak ya, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, tanya Tuhan, berlutut dulu kepada Tuhan, tanya Tuhan, kehendak-Mu ini bagaimana? Tuntun aku berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Itu yang terpenting. Manusia mungkin cara pandang bisa salah, tapi kalau cara pandang Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau itu hikmat Tuhan, tidak ada yang salah. Dia akan menuntun kita berjalan dari kebenaran menuju kebenaran, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dan kita akan bersuka cita. Kita akan mendapatkan berkat-Nya. Tanyakan kepada diri kalian sendiri. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu Tuhan, kalau kami ada saat ini, kami tahu ini adalah berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan memberi kami hidup, Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami tahu Tuhan, kami bertanya kepadamu, Tuhan, kalau Engkau mau, kerjakan kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu yang indah Tuhan. Rencana yang penuh damai sejahtera, rencana yang penuh dengan keberhasilan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami, jika kami mengandalkan Engkau, jika kami menyerahkan hidup kami, berserah kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan mengerjakan bagi hidup kami hal yang luar biasa. Engkau akan katakan bagi hidup kami Tuhan, aku mau mengerjakan untuk hidup-Mu nak. Tuhan, syukur kepadamu. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang luar biasa dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengerjakan kehidupan kami dari kebenaran berjalan menuju kebenaran. Kami mau Tuhan standar-Mu Tuhan, standar Allah, standar Tuhan Yesus yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kami, supaya hidup kami bisa memberi buah, bisa memberi buah Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Jaga hidup kami Tuhan, untuk kami boleh hidup, berjalan dari kebenaran menuju kebenaran, dan kami boleh menjadi inspirasi bagi orang lain. Orang yang ada di sekitar kami terberkati Tuhan. Kami rindukan itu boleh terjadi. Walaupun kami masih anak-anak usia SMP, jangan sampai orang memandang kami rendah, tapi kami percaya karena hikmat Allah Tuhan, kehidupan kami yang memancarkan kasih Engkau, memancarkan kehendak-Mu atas hidup kami, kami akan senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami, boleh menjadi berkat bagi sekolah kami, dari apa yang boleh kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Didik kami Tuhan secara pribadi, walaupun kami berada di rumah karena masa pandemi, tapi kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang saat ini mengerjakan kehidupan, mengerjakan kehendak-Mu, mengerjakan rencana-Mu dalam hidup kami. Lawati seluruh siswa-siswi Immanuel Tuhan, siswa-siswi SMP Kristen Immanuel di dalam Engkau, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat-Mu yang luar biasa ada atas kami. Kami mau berserah kepada kehendak-Mu. Jika Engkau mau Tuhan, kami menyerahkan otoritas hidup kami hanya kepadamu. Dan Kau akan katakan, aku mau kerjakan untuk hidup-Mu. Ajari hidup kami sekali lagi Tuhan. Didik hidup kami Tuhan. Kami takut dan hormat kepadamu. Kami
sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami dan serta kami. Amin. Selamat pagi.